Salam sejahtera bagi Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU GPIB. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita senantiasa. Perkenalkan, saya Monika Patiselano Berhitu, Jemaat PKLU GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Selamat bertemu kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada hari ini, Senin 22 Juli 2024 pagi. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan, 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan karena kasih-Mu kami kembali boleh memasuki minggu baru, hari baru di dalam minggu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan membaca bagian Alkitab yang menjadi bacaan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 23 yang menyatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya di atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik-Mu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milik-Mu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah." Renungan kita pagi ini diberi judul "Bagi yang memiliki kelebihan". Nasihat ini disampaikan Paulus masih dalam rangka meredam konflik yang terjadi dalam persekutuan jemaat. Paulus melihat bahwa salah satu sumber konfliknya adalah karena ada di antara warga jemaat yang merasa lebih berhikmat daripada yang lain. Baik dalam dunia kerja maupun pelayanan, akan selalu ada orang-orang yang merasa lebih daripada yang lain, seperti lebih berpengalaman, lebih berpendidikan, lebih berwenang, lebih kreatif, lebih rajin, lebih kaya, secara postur tubuh lebih ideal, lebih fasih bicara, lebih berwibawa, dan lain-lainnya. Pada satu sisi, setiap ada warga jemaat yang terlihat potensial atau memiliki kelebihan untuk pembangunan gereja,
pastilah akan dengan sigap diajak untuk aktif dalam pelayanan. Akan tetapi, pada sisi lain ketika orang-orang itu sudah memberdayakan kelebihannya bagi pembangunan jemaat, ada yang merasa tersingkir, tersaingi, bahkan terganggu. Jika ini yang terjadi, maka di antara pegiat pelayanan jemaat akan saling menuding, si diaken menuduh si penatua sebagai sok yang berhikmat, sehingga harus selalu didengar dan ditaati, sedangkan si penatua menuduh si diaken sebagai orang yang tidak mengerti bagian tugasnya. Si anggota menuduh si pengurus sebagai yang suka one man show, mengerjakan semuanya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Sedangkan si pengurus mempersoalkan partisipasi anggota yang minim dan seterusnya. Kepada semua pihak, Paulus menasihati untuk berhenti saling menuduh karena merasa diri lebih baik daripada yang lain. Kita yang merasa diri berhikmat, memiliki kelebihan dari yang lain pun tetap masih harus belajar. Setidaknya belajar untuk memadukan kinerja kita dengan orang lain. Sebaliknya, kita merasa biasa-biasa saja, harus berusaha mengejar hikmat atau memiliki nilai tambah supaya dapat memaksimalkan peran dan fungsi bagi pembangunan jemaat. Tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Demikian renungan pagi ini, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh membaca bagian Alkitab yang mengingatkan kami bahwa di dalam kelebihan dan kekurangan kami, Tuhan sendiri yang campur tangan kiranya menolong agar sebagai bagian dari pelayanan kami sebagai PKLU boleh juga mengambil bagian menjadi penasehat, menjadi orang yang lebih berhikmat daripada yang lain, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjadi penasehat, menjadi orang yang membimbing dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini boleh kami jalani bersama-sama di dalam kebersamaan sebagai satu jemaat di GPIB. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya semua anggota PKLU tetap dalam keadaan sehat, tetap boleh menikmati nafas hidup yang Tuhan karuniakan, dan biarlah semuanya berjalan seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk bacaan kita pagi ini, renungan kita pagi ini. Sampai jumpa kembali di episode berikut. Terima kasih.